Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Azrifa Ilham, Elvira Nur Sopian, Ernisa Wulandari, dan Sandi Ramdhani akan menjelaskan tentang esensi identitas nasional Indonesia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang esensi identitas nasional Indonesia. Esensi tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Yang kedua adalah identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu jati diri milik suatu bangsa. Artinya, jati diri tersebut milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa yang lainnya. Yang ketiga adalah Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila memiliki 2 macam arti. Yang pertama adalah panca, yang artinya ilmu. Yang kedua adalah sila, yang artinya dasar. Jadi, Pancasila merupakan rumusan atau pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu aturan atau sistem yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Itu yang pertama. Perkenalkan, nama saya Elvira Nur Sopian dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas pengertian dari identitas nasional. Identitas nasional secara etimologis berasal dari kata identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang memiliki pengertian harfiah, suatu ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada diri seseorang, kelompok, atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Kata nasional merujuk pada konsep kebangsaan. Kata nasional merupakan gambaran akan identitas yang melekat pada diri seseorang berdasarkan kesamaan fisik, budaya, ragam, sejarah, bahasa, serta cita-cita. Dari pengertian di atas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya yang dihimpun menjadi satu kesatuan seperti Indonesia. Di sini ada juga fungsi dari identitas nasional. Yang pertama, identitas nasional sebagai alat pemersatu bangsa. Tujuan utama adanya identitas nasional adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, budaya. Selain hal ini juga, keberagaman Indonesia ini harus diperkenalkan kepada bangsa-bangsa lain. Dan yang kedua, sebagai pembeda dengan bangsa lainnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa identitas nasional adalah suatu ciri-ciri, tanda-tanda, dan ciri khas akan suatu negara tersebut. Hal inilah yang membuat negara tersebut berbeda dengan yang lainnya. Pastinya, dengan adanya identitas nasional ini, akan menjadi pembeda bangsa lebih spesifik. Dan yang ketiga ada landasan negara. Nah, identitas nasional ini juga merupakan landasan negara. Artinya, identitas nasional digunakan sebagai panduan, pemersatu, dan merupakan pegangan agar bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Selain itu, identitas nasional juga digunakan untuk gambaran akan potensi yang dimiliki oleh negara tersebut. Sebab setiap negara pasti akan berbeda. Unsur-unsur pembentuk nasional ini ada 4. Yang pertama, agama, yang kedua suku bangsa, yang ketiga kebudayaan, dan yang terakhir itu ada bahasa. Sedangkan karakteristik identitas nasional ada 3. Yang pertama, kesatuan Indonesia, yang kedua, persamaan nasib, dan yang terakhir, keinginan untuk merdeka. Selanjutnya ada Pancasila. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi dan kedudukan Pancasila ini ada 4. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia.
melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan napas jiwa bangsa Indonesia. Dan karena Pancasila lahirnya sama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, serta amal perbuatan bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga ini ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang mengatur semua sistem pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia sesuai Pancasila. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum bagi negara Republik Indonesia. Sebagai segala sumber hukum di negara Indonesia berdasarkan Pancasila juga harus berlandaskan hukum. Semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandaskan hukum. Cukup sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Solandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Faktor pertama yaitu etnisitas. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun berbagai macam etnis, bahasa, wilayah, serta bahasa daerah merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Faktor kedua yaitu perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang melahirkan angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Faktor ketiga yaitu kodifikasi bahasa dan gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia, unsur bahasa merupakan bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia. Faktor keempat yaitu penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Bangsa Indonesia hampir 3,5 abad dikuasai oleh bangsa lain dalam mewujudkan faktor keempat melalui memori kolektif rakyat Indonesia. Keempat faktor tersebut pada dasarnya mencakup proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia yang telah berkembang dari masa sebelum mencapai kemerdekaan. Selanjutnya yaitu identitas nasional di Indonesia. Yang pertama ada bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur ucapan manusia yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Yang kedua yaitu bendera negara, yakni sang merah putih. Bendera adalah sebagai salah satu identitas nasional karena bendera merupakan simbol atau simbol suatu negara agar berbeda dengan negara lain. Yang ketiga, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya diciptakan tahun 1924, pertama kali dimainkan pada Kongres Pemuda, Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober tahun 1928. Keempat, lambang negara yaitu Pancasila. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36A bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Yang kelima, ada semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Yang keenam, dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
Yang ketujuh ada konstitusi atau hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara dan merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat, berisi aturan yang harus ditaati. Yang kedelapan ada konsepsi wawasan Nusantara. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap indrawi. Kata nasional menunjukkan kata sifat atau ruang lingkup. Terakhir, ada kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk bertindak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Pak Ilham dari kelompok 3. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya. Argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. 1. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan bayar pajak, dan lain-lain. 2. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Contohnya perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, nyontek, plagiat, dan lain-lain. 3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, atau lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri. 4. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. 5. Menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri. Dan lebih mengapresiasi lagu-lagu asing daripada lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Selanjutnya, diperlakukannya identitas nasional di Indonesia. Identitas nasional adalah kumpulan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dalam satu kesatuan bangsa Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia harus memiliki kepribadian dan sikap dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan nilai Pancasila tersebut. Unsur-unsur bentuk identitas nasional yaitu suku, bangsa, agama, kebudayaan. Selain itu, alasan mengapa diperlukan identitas nasional yaitu sebagai pemersatu bangsa, sebagai ciri khas yang membedakan sebuah bangsa dari bangsa yang lain, dan sebagai pegangan atau landasan bagi sebuah negara untuk berkembang atau mewujudkan potensi yang dimiliki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.